Halo teman-teman, balik lagi dengan Icebim di sini. Di video kali ini, gue akan bahas hal-hal yang kita ketahui mengenai abad kekosongan. Dari mulai apa itu abad kekosongan, apa yang sebenarnya terjadi, siapa aja sih yang terlibat dalam abad kekosongan, siapa aja orang yang tahu mengenai abad kekosongan, dan kenapa Roger tuh nggak mengungkap abad kekosongan ke publik. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu yuk, supaya kalian dapat notifikasi ketika gue upload video baru. Yuk kita mulai pembahasannya. Abad kekosongan adalah periode 100 tahun yang hilang sekitar 800 sampai 900 tahun yang lalu dari alur cerita saat ini. Abad kekosongan mencatat sejarah yang sangat penting tentang keberadaan dunia yang sangat ditutupin oleh pemerintah. Orang-orang yang meneliti mengetahui tentang abad kekosongan akan langsung diburu dan dibunuh oleh pemerintah. Contoh yang paling jelas bisa kita lihat di O'Hara, di mana terjadi pembunuhan massal karena O'Hara diketahui meneliti abad kekosongan. Terus sebenarnya apa sih yang terjadi di abad kekosongan? Kok pemerintah takut banget kalau terungkap? Sejauh ini yang kita ketahui, di abad kekosongan terjadi perang yang sangat besar antara The Great Kingdom atau Kerajaan Agung dan 20 kerajaan yang beraliansi. Singkatnya, Kerajaan Agung ini kalah dan akhirnya 20 kerajaan yang beraliansi membentuk pemerintah dunia yang kita kenal sekarang. Nama dari Kerajaan Agung ini masih julukan ya, nama aslinya belum diketahui. Tapi menurut Clover, ketika kita bisa mengungkap nama kerajaannya, itu akan berperan penting untuk memahami abad kekosongan. Terus kenapa perang ini bisa terjadi? Emang ada salah apa Kerajaan Agung sampai dikeroyok sama 20 kerajaan? Nah katanya Kerajaan Agung ini memiliki kekuatan yang luar biasa pada saat itu dan dianggap sebagai ancaman besar bagi kerajaan yang lain. Menurut Vegapunk, dulu sekitar 900 tahun yang lalu ada peradaban yang sangat canggih teknologinya. Bahkan mirip banget dengan yang kita temukan di Egghead saat ini. Salah satu teknologinya adalah Iron Giant, robot raksasa yang diciptakan pada saat abad kekosongan dan digunakan untuk menyerang Mary Joa sekitar 200 tahun yang lalu. Tapi sayangnya robotnya tuh kehabisan energi dan energinya nggak bisa dibuat lagi sekarang karena bahannya sangat langka. Nah, apakah teknologi yang hebat itu punya Kerajaan Agung? Kemungkinan besar iya, dan ini yang mungkin memicu peperangan hebat pada saat abad kekosongan. Tapi ini masih teori ya, karena belum ada konfirmasi apakah benar teknologi itu milik Kerajaan Agung atau tidak. Nah, alasan yang gue sebutin tadi itu cuma salah satu hal yang memicu perang besar di abad kekosongan. Alasan lain kenapa bisa jadi perang itu masih jadi misteri. Tapi harusnya ini kebrengsekan pemerintah dunia sih, karena mereka berusaha menutupin banget. Oke, lanjut ya. Sebenarnya siapa aja sih yang punya peran penting pada saat abad kekosongan? Selain Kerajaan Agung dan 20 kerajaan yang beraliansi, pihak lain yang terlibat adalah Sandorians, Lunarians, Wano, Joy Boy, dan juga Zunesa. Oke, kita bahas satu-satu ya. Sandorians diketahui berusaha mempertahankan kota Sandora di Pulau Jaya dari serangan musuh yang berusaha mencari batu pada saat abad kekosongan. Lagi-lagi kita belum tahu nih batu apa yang dimaksud, tapi harusnya batu ini punya peran yang sangat penting. Lanjut ke Lunarians. Ini lumayan sedih sih, pada saat abad kekosongan ras ini tinggal di Red Line, tempat di mana Mary Joa berada sekarang. Pada saat abad kekosongan mereka diburu dengan alasan yang belum jelas hingga menyisakan satu orang, yaitu King. Selanjutnya Kerajaan Wano. Kerajaan Wano sepertinya dulu beraliansi dengan Kerajaan Agung karena seperti yang kita tahu, Wano tuh membantu membuat poneglyph untuk menyebarkan kebenaran soal abad kekosongan dan menyimpan salah satu senjata kuno, yaitu Pluton. Lanjut ada Zunesa yang diketahui bikin dosa yang gede banget pada saat abad kekosongan dan dihukum untuk jalan di lautan selamanya. Nah terakhir tentu aja ada Joy Boy. Joy Boy diketahui membuat kesepakatan dengan Poseidon yang melibatkan kapal Noah, tapi sayangnya Joy Boy gagal memenuhi kesepakatan tersebut. Selain Joy Boy mungkin melawan pemerintah dunia juga, Joy Boy juga diketahui meninggalkan sesuatu yang sangat berharga di Laftel. Dan menurut Whitebeard, dunia akan terkejut banget ketika barang itu ditemukan. Nah terus siapa aja sih orang yang mengetahui soal abad kekosongan ini? Seperti yang kalian tahu, selain pemerintah dunia, ada orang-orang yang mengetahui tentang abad kekosongan. Dari mulai bajak laut Roger, termasuk Rayleigh dan Kozuki Oden tentu aja, Whitebeard karena dia dikasih tahu Roger sebelum Roger meninggal, dan kemungkinan Kozuki Toki karena dia lahir pada periode abad kekosongan dan diteleportasi ke masa sekarang. Terus kalau misalnya orang-orang ini tahu, kok nggak ada yang ngasih tahu ke publik sih soal kebenaran abad kekosongan? Singkatnya, bebannya tuh berat banget. Kalau Roger atau yang lain ngasih tahu ke publik, orang-orang ini akan diburu oleh pemerintah dan bisa memicu perang yang besar banget. Kasian juga kan orang-orang yang lemah atau orang-orang yang nggak mau terlibat. Rayleigh juga sebenarnya awalnya tuh nawarin ke Robin
Robin untuk ngasih tahu soal abad kekosongan. Tapi akhirnya nggak jadi karena menurut dia ketika Luffy dan yang lain tahu soal abad kekosongan, nggak ada yang bisa dia lakuin juga sekarang. Dan Rayleigh juga menyarankan untuk Robin mengungkapkannya sendiri karena bisa jadi dapat kesimpulan yang berbeda. Selain itu, Roger juga sedang menunggu seseorang, tentu aja dari klan D, yang akan menemukan kebenaran dan memikul beban berabad-abad untuk menentang dunia. Pada hari itu, pemerintah dunia akan hidup dalam ketakutan dan akan terjadi perang besar. Mungkin ini jadi final battle di One Piece. Gimana, kalian udah paham belum detail tentang abad kekosongan? Jujur masih banyak banget misteri yang belum terpecahkan. Dari mulai batu yang diincar oleh pemerintah dunia di Pulau Sandora, kenapa ras Lunarians diburu, dosa yang dibuat Zunesa yang bikin dia dihukum selamanya, dan Joy Boy, kenapa Joy Boy ngelanggar janji yang udah dibuat oleh Poseidon. Coba komen dong pendapat kalian tentang sebenarnya apa sih yang terjadi di abad kekosongan. Terakhir, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga ya biar channel ini makin rame.